Ada ini masyarakat yang bisa dikatakan pendapatan menengah ke bawah begitu, atau sesuai dengan topik pembahasan kita ya, kemiskinan ekstrem. Ini apakah mereka mendaftarkan diri langsung atau didata oleh dinas terkait yang ada di kabupaten kota? Pendengar, kita kembali bersama dalam dialog terakhir Pekanbaru pagi ini, masih membahas tentang percepatan penurunan kemiskinan ekstrim di Riau, dan kita juga masih berbincang-bincang dengan Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Riau, ada Bapak Tengku Arifin, dan juga kita bersama dengan Bapak Ari selaku Subkoordinator Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Bapak Danlitbang Provinsi Riau selaku juga anggota Sekretariat TKPK Provinsi Riau. Kami ingatkan kembali pendengar, Anda bisa berpartisipasi di dialog ini di line telepon 0761251111 ataupun juga pesan singkat WA, SMS bisa Anda kirimkan di 081176739991. Baik, Pak Teguh, Pak Ari, tadi juga sebelum kita break ya, Pak Ari sudah menjelaskan ada beberapa program yang memang dilakukan. Jadi untuk 2024, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ari tadi, kita sudah bekerjasama dengan 7 kabupaten kota dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim ini, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai, Kabupaten Pelawan, Kabupaten Meranti, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rohil, dan Kabupaten Pansing. Kita sudah berupaya juga mengadakan beberapa program di kabupaten kota. Yang pertama itu ada kita bantuan berbentuk sembako, Ibu ya. Sembako di 4 kabupaten kota, Kabupaten Luhur, Meranti, Rohil, dan Kota Pekanbaru Di 2023 ini. Analisa karena ini BPS yang menghitung, mungkin mereka punya persepsi sendiri. Jadi memang yang dihitung itu adalah pengeluaran masyarakatnya. Mungkin kalau dengan pengeluaran 11.000 per hari, mereka bisa beli apa gitu. Nah, tadi mungkin disamakan juga persepsi dari Pak Tengku bahwa mungkin itulah yang mencerminkan daripada pendapatan dia. Nah, jadi makanya kemarin angka yang menjadi patokan itu adalah terkait pengeluaran. Nah, itu kan beban dia, Bu. Beban daripada masyarakatnya. Kita sampaikan dulu kenapa ada miskin ekstrim yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Jadi skala prioritas sekarang yang miskin ekstrimnya begitu ya. Jadi data P3K ini ya dikeluarkan yang sudah mereka filter mana masyarakat miskin ekstrim. Nah, ini jadi kelompok sasaran yang harus kita intervensi untuk menuntaskan tadi 0%. Nah, ini dipilah lagi bahwa di dalam data itu ada desil, Bu, tingkatan masyarakat. Nah, sebelumnya di DTKS juga ada, namun sekarang di DTKS tidak ada lagi tingkatan masyarakat. Nah, jadi ada tingkatan masyarakat itu 1 sampai 6. Jadi masyarakat itu di peringkat yang kita bantu sekarang ini, kita akan fokus ke masyarakat yang di tingkat desa 1. Nah, itu kan yang paling bawah dan paling rendah. Nah, jadi inilah yang kelompok sasaran yang akan kita intervensi. Di dalam data P3K sendiri ada masyarakat ini tidak masuk ke dalam DTKS, Bu. Nah, kami juga mengharapkan karena bantuan program pemerintah ini juga masih mengacu kepada DTKS, kami mengharapkan mereka yang kemarin di data P3K ini juga dipadu-padankan ke DTKS. Jadi dimasukkan juga ke dalam DTKS sehingga mereka juga menerima bantuan lainnya. Ada ini masyarakat yang bisa dikatakan pendapatan menengah ke bawah begitu, atau sesuai dengan topik pembahasan kita ya, kemiskinan ekstrem. Ini apakah mereka mendaftarkan diri langsung atau didata oleh dinas terkait yang ada di kabupaten kota? Cuma tetap melalui verifikasi melalui kelurahan dan desa. Nah, karena nanti berdasarkan peraturan Kemensos itu, data itu nanti tetap diberi oleh kelurahan dan desa setempat. Dengan harapan Presiden di tahun 2024 mendatang 0% angka kemiskinan ekstrim, kira-kira target ini atau harapan ini bisa terwujud tidak untuk kita yang ada di Riau? Insya Allah kita mesti semangat, harus optimis, karena ini memang tanggung jawab kita bersama. Jadi tanggung jawab kita bersama, saya sampaikan Ibu bahwa kemiskinan ekstrim ini bukan saja tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Nah, jadi kota jalur di Kuantan, Sampan Kolek di Indragiri,
untuk menuntaskan kemiskinan mesti kita berkolaborasi. Mantap. Itu Bu, jadi tidak mesti pemerintah saja, seluruh elemen masyarakat, perusahaan, Pihak Basnas, swasta, ya swasta melalui CR itu kita berkolaborasi dalam rangka membantu penanganan fakir miskin ini. Ini kolaborasi masih terus ada? Ada, kita di dinas sosial sudah ada bentuk forum CSR Bu. Oke. Ada forum CSR di dinas sosial. Oke, Pak Ari, optimis juga Pak Ari? Cukup optimis Bu, tapi dengan syarat yang tadi. Pertama, terkait yang saya sampaikan tadi adalah kelompok sasarannya yang kita banyak. Berarti data itu harus valid. Terus data yang dipakai ini memang itulah kelompok sasaran yang akan kita bantu melalui program-program yang ada. Yang kedua, mungkin tadi sudah disampaikan bahwa kolaborasi itu sangat penting Bu. Ya. Jadi kemarin kita juga sudah berkolaborasi dengan semua pihak. Yang pertama itu tadi ada forum CSR, itu di bawahnya ada beberapa perusahaan. Yang kedua kemarin dengan BPJS Tenaga Kerja Bu. Terus yang ketiga dengan yayasan dan NGO. Terus dengan filantropi, ini Basnas dan POS. Alhamdulillah Basnas juga banyak berperan di sini Bu. Termasuk ketika di pemerintah itu di luar kewenangan, mereka menjadi leading sektor pertama tepat tanggap Bu. Jadi ketika kita lapor, mereka turun langsung memberi bantuan. Jadi ini peran Basnas sangat penting di dalam kolaborasi. Ini merupakan hal yang sangat penting karena APBD kita juga tidak sanggup untuk mengintervensi seluruh program. Jadi memang diperlukan seluruh pihak, mulai dari tingkat desa tadi yang disampaikan dengan Pak Tengku, ya setidaknya kita masyarakat ini saling peduli Bu. Ketika ada di lingkungan kita itu masyarakat yang miskin, ya setidaknya dilaporkanlah ke kepala desa ataupun kepala desanya aktif untuk melihat masyarakatnya. Jadi memang dua hal tadi merupakan hal yang penting kalau kita memang bisa atau mau menyelesaikan masalah miskin ekstrim ini 0% di 2022. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Tengku sekaligus juga himbauan juga untuk pendengar kita yang lain, yang bisa dikatakan mungkin kalau ada sesuatu hal yang ditanyakan bisa juga ke Dinsos begitu. Boleh, kan? ya, silakan. Ada pesan khusus dia ingin disampaikan juga untuk pendengar kita. Nanti Pak Ari juga bisa menambahkan sekaligus ini closing statement dari Pak Tengku, silakan. Baik, terima kasih. Tentunya kami membutuhkan sekali dukungan dari semua pihak, dukungan dari semua elemen masyarakat. Bersama-sama kita mensukseskan program Bapak Presiden kita dalam rangka penanganan kemiskinan ekstrim ini. Tentunya kerjasama kita yang perlu kita harapkan bagaimana ke depan kemiskinan ekstrim ini di September 2024 itu bisa menjadi 0%. Baik, silakan Pak Ari. Baik, mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya sampaikan. Pertama mungkin terkait kepada pemerintah desa terutama nih Bu, untuk bisa mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dan perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan kelompok yang sangat miskin memperoleh manfaat program-program dana desa yang mencakup BLT, padat karya tunai maupun kegiatan lainnya. Karena di desa cukup banyak dana yang dikocorkan, jadi kami berharap bahwa semua dana yang diberikan itu mohon tepat sasaran. Mungkin seperti itu yang kita harapkan juga kepada masyarakat, mungkin terkait ketika ada pengaduan atau apa mungkin bisa mengadu langsung kepada pemerintah. Ya. Kita coba mungkin akan kita layani dan kita tangani Bu. Baik, kita terbuka begitu menerima Siap. segala bentuk aduan komentar dari masyarakat kita. Oke, Pak Tengku, Pak Ari, terima kasih banyak Terima kasih. untuk waktunya. Tidak terasa kita memang sudah di penghujung waktu. Tentu kita harapkan apa yang sudah kita berbincangkan ini juga bermanfaat untuk pendengar kita dan segala program yang mungkin saat ini dilakukan atau ke depan akan direalisasikan dapat terwujud dengan baik dan tepat sasaran begitu kita harapkan ya. Juga harapan dari Presiden optimis insya Allah dapat terwujud atau dapat kita tekan angka kemiskinan ini dengan kolaborasi yang baik begitu Pak Tengku, Pak Ari ya. Oke, sekali lagi Pak Tengku, Pak Ari, terima kasih banyak waktunya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lain, sehat dan sukses selalu. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, hingga di sini kebersamaan kita dalam dialog interaktif Pekanbaru pagi ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang tadi sudah berpartisipasi langsung ataupun juga untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam dialog interaktif Pekanbaru pagi ini, saya Suci Rasila pamit undur diri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.